update outlook gold. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini kita lihat di time frame yang cukup besar terlebih dahulu di weekly ya, time frame weekly. Harga gold saat ini berada di all time high yang baru ya, membentuk harga all time high yang baru. Jadi all time high sebelumnya itu ada di sini dan sekarang harga ini bergerak ya, bergerak naik melebihi harga high sebelumnya sehingga membentuk all time high yang baru. Nah, untuk analisa kita bisa lihat di time frame weekly di sini. Kita melihat pergerakan harga secara garis besarnya ya, karena ada all time high yang baru, kita harus lihat secara garis besar kalau harga ini bergerak naik turun seperti ini ya. Ini ada swing kecil, jadi kita bisa ukur seperti ini. Nah, ini bisa diukur satu gerakan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Gitu. Ya, pergerakan garis besarnya. Kalau teman-teman bingung bisa coba cek pergerakan di monthly. Nah, di monthly lebih kelihatan lebih simpel lagi ya. Harga turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, ada penurunan lalu naik lagi. Sehingga untuk penarikan garis trendline kalau di weekly ya jadinya seperti ini. Nah, jadi yang diambil referensinya itu ada di sini. Ya, untuk pantulan-pantulan level supportnya, resistennya ada di sini. Itu. Ya, jadi penarikan garisnya itu bisa dibilang dilakukan di monthly, tapi lihat pergerakan lebih detailnya itu dilakukan di weekly. Ya, untuk melihat pergerakan lebih detail. Sehingga jangan bingung kenapa kok supportnya di sini, ada di sini diabaikan. Ini bukan masalah diabaikan, tapi memang penarikan garisnya dilakukan di monthly sehingga yang digunakan referensi itu ada seperti ini pergerakannya. Ya, jadi ada dua level support yang sudah terbentuk, kita tarik trendline, dua resisten, kita tarik trendline. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya yang cukup penting resistennya untuk memperkirakan ya. Jadi kalau misalkan naik saat ini bentuk all time high yang baru, ATH yang baru ya, kira-kira bisa naik sampai mana sebelum ada pantulan turun lagi. Nah, ini referensinya kita bisa pakai referensi garis resisten trendline yang terbentuk di sini ya. Ini bisa jadi referensi kalau misalkan nanti harga berhasil naik. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini dulu analisanya kalau kita lihat kondisi seperti ini belum ada tanda penurunan juga. Kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil, apakah ada tanda masih, bahkan di time frame daily pun masih candle naik, candle bullish, belum ada tanda akan turun. Di H4 juga masih naik, terus-terusan naik dari waktu ke waktu, belum ada tanda turun juga. Sehingga ketika kita lihat di weekly atau mungkin di daily lebih detail lagi ya, kalau daily kan biasanya agak geser nih trendline-nya, bisa teman-teman pasin dulu. Nah, sehingga kita punya acuan. Kemungkinan naiknya masih paling nggak masih bisa ke resisten trendline yang udah kita gambar. Untuk setelahnya ada baiknya tidak langsung sell di resisten, tapi kita tunggu dulu naik ya, masih ada potensi naik. Tunggu dulu ada konfirmasi pembalikan arah harga. Entah nanti ada candlestick doji atau ada pola-pola tertentu di time frame kecil yang terbentuk di area ini. Nah, itu bisa jadi konfirmasi kita untuk cari peluang sell. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ini kan bentuk all time high yang baru dan referensinya saat ini tidak ada resisten yang cukup kuat di kondisi sebelumnya. Ya, resistennya saat ini yang bisa jadikan acuan ya trendline ini ya. Atau kita bisa ukur nih, bisa ukur Fibonacci seperti ini. Nah, kita di time frame daily kita bisa lihat pergerakan harga terkininya untuk 1-2 bulan terakhir kan harga bergeraknya di sini ya. Terus breakout naik terus-terusan. Di time frame daily sih belum terlihat ada koreksi. Jadi kita bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini untuk ngukur ini kalau dari Fibonacci-nya masih bisa naik sampai mana nih, sehingga kita punya level 2618 yang bisa jadi target di mana harga itu kemungkinan akan
baru akan ada koreksi gitu. Nah, kita punya dua referensi ya, yang ini dan yang ini. Ini referensi untuk kita nanti di level tersebut kita cari konfirmasi tambahan lagi sebelum kita ngambil peluang sell yang mau cari peluang dari counter trend ya, karena harga ini udah naik cukup jauh seperti itu. Ya, untuk kondisi gold seperti itu, selama belum ada konfirmasi kuat, lebih baik tidak di counter trend, tidak dilawan tren naiknya, bisa ikuti saja tren naiknya untuk cari peluang buy gitu. Peluang buy harian di time frame M30, time frame H1 kita ambil peluang-peluang pendek itu bisa gitu. Mungkin seperti itu dulu reviewnya ya. Semoga membantu untuk outlook gold ini kita update ya. Dan bijak-bijaklah menghadapi kondisi yang mana harga ini mungkin membentuk all time high yang baru ataupun ada pair tertentu yang membentuk all time low yang baru. Nah, itu harap berhati-hati, jangan terlalu mudah untuk terbawa emosi, terbawa isu-isu publik yang mungkin mengatakan buy sekarang, sell sekarang tanpa ada landasan yang kuat. Oke? Seperti itu dulu untuk reviewnya di XAU USD atau gold. Semoga membantu. NSFX, we trade better.